Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin sedikit berbincang tentang analisis pengambilan keputusan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siva Andaresta Wardianti dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Rizmi Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Febriani. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian pengambilan keputusan terlebih dahulu. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecah masalah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Yang pertama, penemuan masalah. Tahap ini merupakan tahap untuk mengidentifikasikan masalah dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah, misalnya isu, menjadi jelas. Yang kedua, pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian terhadap masalah yang sudah ada atau sudah jelas. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengidentifikasikan alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Yang ketiga, pembuatan alat atau sarana untuk mengevaluasi. Yang keempat, pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada, seperti kondisi yang pasti, kondisi beresiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Proses pengambilan keputusan dalam suasana riskan. Prosedur analisis pengambilan keputusan dalam suasana riskan dapat mengikuti tahap. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai tindakan yang tersedia dan layak. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mungkin dan probabilitas terjadi harus melalui proses pendugaan. Yang ketiga, payoff untuk suatu tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan terlebih dahulu. Proses pengambilan keputusan yang bersifat tidak pasti. Tahapan pengambilan keputusan yang bersifat tidak pasti yaitu 1. Mendata semua pilihan alternatif strategi yang ada. Kedua, memperkirakan dan mendata kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk kondisi yang akan datang. Ketiga, membuat tabel hasil payoff dari masing-masing strategi dan kemungkinan kondisi yang akan datang. 4. Memilih keputusan dari beberapa alternatif strategi yang ada. Pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan dengan 3 metode. 1. Maksimax, 2. Maksimin, 3. Sama rata. Model analisis kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Model analisis kuantitatif yang digunakan yaitu yang pertama decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan alternatif yang digunakan untuk menggambarkan suatu alternatif dalam pengambilan keputusan, di mana di dalamnya digambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk pengambilan suatu keputusan. Secara sederhana, pohon keputusan memiliki elemen penting yaitu simpul dan cabang. Yang kedua yaitu Delphi Method, yaitu metode Delphi. Metode ini digunakan untuk pendekatan dalam penyusunan pohon keputusan optimal dengan cara melakukan penilaian tentang bobot kepentingan setiap cabang alternatif penyelesaian. Yang ketiga, expert value atau nilai harapan. Tahap ketiga yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan data operasional yaitu melakukan survei lapangan. Adapun indikator dan parameter pengukuran sebagai berikut yaitu tata ruang, produk, keberadaan barang, kualitas pelayanan, dan antrian kasir. 3. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu terbagi dua. Yang pertama, pengambilan keputusan individu, dan yang kedua, pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan individu ada 4. Yang pertama, the scientific model. Yang kedua, the optimizing decision making model. Dan yang ketiga, the implicit favorite model. Dan yang terakhir, yaitu the intuitive model. Yang pertama, the scientific model, yaitu masalah kompleks disederhanakan atau hanya mengambil inti masalah saja, sampai di mana pengambil keputusan siap menyelesaikannya. Yang kedua, optimizing decision making model, yaitu menyusun alternatif dan memperhitungkan untung rugi untuk setiap alternatif dengan mempertimbangkan kemungkinan timbulnya macam-macam kejadian. 3. The implicit favorite model, atau dirancang dalam kaitan dengan keputusan yang kompleks dan tidak rutin.
Dan yang terakhir yaitu the intuitive model. Model ini didefinisikan sebagai suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Model ini tidak berarti sama sekali dilaksanakan tanpa analisis rasional. Nah, yang kedua yaitu jenis pengambilan keputusan kelompok. Jenis pengambilan keputusan kelompok adalah situasi yang dihadapi ketika individu secara kolektif membuat pilihan dari alternatif sebelum mereka. Keputusan itu kemudian tidak lagi dikaitkan dengan individu maupun yang merupakan anggota kelompok. Dan model pengambilan keputusan kelompok dimulai dari bentuk metode yang sederhana, berlanjut ke bentuk yang lebih canggih, yang paling baik dilaksanakan adalah bantuan komputer. 5. Metode-metode pengambilan keputusan. Nah, di sini metode pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama yaitu rasional analitis dan yang kedua yaitu intuitive emosional. Yang pertama rasional analitis. Pengambilan keputusan ini mempertimbangkan semua alternatif dengan segala akibat dari pilihan yang diambilnya, menyusun segala akibat dan memperhatikan skala pilihan atau scale of preference yang pasti dan memilih alternatif yang memberi hasil maksimal. Dan yang kedua intuitif emosional, yaitu pengambil keputusan dengan intuitif emosional menyukai kebiasaan dan pengalaman perasaan yang mendalam, pemikiran yang efektif dan naluri menggunakan proses alam bawah sadar. Saya Fani Febriani akan membacakan metode-metode analisa pengambilan keputusan. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otoritatif dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat, dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan-persoalan rutin yang tidak mensyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Namun demikian, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, ia akan menimbulkan persoalan-persoalan seperti munculnya ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pemimpinnya, karena mereka kurang bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pendapat para ahli. Kadang-kadang seorang anggota organisasi oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli, sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota organisasi yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota lain. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama, karena metode auditory ruler after discussion ini pertimbangan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui metode ini akan menginginkan kualitas dan tanggung jawab para anggota, di samping juga muncul aspek kecepatan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang telah meluas. Dengan kata lain, pendapat anggota organisasi sangat diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan. Namun perilaku otokratik dari kepemimpinan kelompok masih berpengaruh. Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pada anggota organisasi yang sering untuk mempengaruhi pengambilan atau pembuat keputusan. Artinya bagaimana para anggota organisasi yang mengemukakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan berusaha mempengaruhi pemimpin kelompok bahwa pendapatnya yang lebih perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Keempat, kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua anggota dari suatu organisasi mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu partisipasi penuh dari seluruh anggota organisasi akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, seperti tanggung jawab para anggota dalam mendukung keputusan yang tersebut.
Selain itu, metode konsensus sangat penting, khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang kritis dan kompleks. Keempat, metode pengambilan keputusan di atas, menurut Alder dan Rodman, tidak ada yang terbaik dalam arti tidak ada ukuran-ukuran yang menjelaskan bahwa satu metode lebih unggul dibandingkan metode pengambilan keputusan lainnya. Metode yang paling efektif yang dapat digunakan dalam situasi tertentu bergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, jumlah waktu yang ada dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, tingkat pentingnya keputusan yang akan diambil oleh kelompok. Dan ketiga, kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan. Dari hasil diskusi kami tersebut, kesimpulannya adalah pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai penangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.